Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini saya ingin berbagi informasi yaitu tentang beberapa pertanyaan dalam pengisian DRH, daftar riwayat hidup. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ada beberapa pertanyaan yaitu untuk pengisian daftar riwayat hidup, di mana yang pertama, apakah sudah bisa mengurus persyaratan untuk pemberkasan PPPK? Jawabannya bisa, yaitu dimulai dari tanggal 24 Desember hingga 10 Januari 2022. Lalu di pertanyaan selanjutnya, untuk surat lamaran, nama kota pada surat apakah tetap karena ini Jawa Timur, jadi apakah tetap Surabaya atau alamat bagi si pelamar atau kota bagi si pelamar, jadi bebas, semuanya benar. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika dalam pengurusan SKCK dan NAPSA serta kesehatan ada keterlambatan karena antrian atau karena kepala unitnya tidak di tempat untuk tanda tangan sampai batas waktu yang ditentukan, apa ada keringanan? Tidak ada, karena jadwal untuk pengisian DRH yaitu tetap tanggal 24 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk mengurus surat kesehatan jasmani, rohani, dan nafsa, apakah ada jadwal khusus untuk SMA, SMK, SLB? Untuk jenjang SD, SMP, karena sepertinya sudah terjadwal. Tetap berlaku yang digunakan yaitu waktu dari tanggal 24 Desember hingga 10 Januari. Lalu untuk perubahan data pada KTP yang digunakan pada saat pendaftaran, KTP lama yang terdata di Dapodik, tapi sekarang sudah berubah data di KTP karena ada double NIK pada saat pengurusan eKTP. Data yang digunakan yang mana ya untuk pemberkasan, apakah KTP yang lama atau KTP yang baru? Jawabannya itu keputusannya memakai data terupdate kondisi sekarang, karena NIK tidak mungkin berubah. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebelum pendaftaran saya belum menikah dan sekarang sudah menikah. Apakah status perkawinan dalam DRH juga dirubah? Ya, jawabannya data yang digunakan adalah data sekarang saat mengisi DRH. Lalu tingkat S1 apakah boleh direvisi menjadi D4? Jawabannya tidak boleh. Pada pengisian DRH untuk istri yang sudah meninggal, apakah harus dibuat akte kematian dan diupload di DRH? Yang digunakan yaitu adalah data sekarang. Pertanyaan selanjutnya, pengurusan SKCK dan surat keterangan sehat NAPSA untuk KTP bolehkah diurus di luar kota? Bebas, boleh di luar domisili. Untuk ijazah SD, SMP, SMA belum ada akreditasinya. Jadi harus bagaimana? Jadi tidak diperiksa dan boleh diisi belum akreditasi. Dan untuk pengisian riwayat pendidikan SD, saya sudah berganti nama, ditulis sesuai ijazah atau dengan nama SD baru, kondisi saat lulus. Lalu pertanyaan selanjutnya itu mengenai apakah boleh 3 tes kesehatan jasmani, rohani, dan nafsa dilakukan di rumah sakit yang berbeda? Jawabannya boleh. Lalu apakah gelar GR boleh dituliskan dalam surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin? Boleh, asalkan sertifikat PPG yang ada redaksi gelar masih dalam scan 1 ijazah. Lalu pertanyaan selanjutnya, saat pendaftaran formasi status perkawinan masih belum menikah, saat ini sudah menikah dan punya kakak baru, apakah boleh menggunakan data yang sekarang? Boleh, data kependudukan masih bisa dilakukan update secara berkala. Penulisan gelar tidak sama dengan SKCK, surat keterangan jasmani dan surat lamaran apakah boleh? Boleh, tidak masalah. SKCK, surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan nafsa bolehkah dibuat tanggal sebelum 23 Desember 2021? Tidak boleh, karena semua ketentuan surat pengumuman BKD harus setelah 23 Desember 2021. Surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin diketik ataukah ditulis tangan? Lebih diketik untuk tanda tangan menggunakan bolpen.
Lalu, bolehkah tes nafsa dilakukan di BNN? Boleh, silahkan. Ijazah saya ada 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Manakah yang harus diupload? Gunakan yang bahasa Indonesia untuk memudahkan tim pemeriksa dokumen. Bolehkah foto menggunakan dasi? Dalam ketentuan, pakaian putih dengan berlatar belakang merah. Bagi yang berhijab, menggunakan jilbab warna hitam, dasi opsional. Identitas orang tua sudah meninggal, tidak diketahui NIK-nya. Bagaimana solusinya? Isikan 0 pada NIK. Foto di SKCK itu berbeda dengan foto yang diupload di DRH. Apakah bermasalah? Bukan hal yang prinsip. Lanjut pemberkasan. Data pekerjaan di KTP masih wira swasta. Apakah harus diubah menjadi guru? Bukan hal yang prinsip juga. Data kependudukan masih bisa dilakukan update secara berkala. Nomor ijazah SD, SMP, dan SLTA sebelah mana ya yang harus diinput di riwayat pendidikan? Posisi bagian bawah yang ada kode 0 dan DN atau MTS bla 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 dan sejenisnya. Di ijazah S1, nama pejabat yang harus diinputkan yang mana? Jika lebih dari 1, isikan dengan gelar jabatan yang tertinggi, misal rektor. Tanggal surat lamaran dan pernyataan 5 poin dituliskan tanggal berapa? Bebas. Yang penting antara tanggal 24 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022. Di ijazah KK, lalu akte kelahiran dan KTP, ortu ada perbedaan nama orang tua. Manakah yang harus saya inputkan? Bebas, mana yang kenyataannya benar. Secara prinsip yang tidak boleh berbeda adalah nama peserta di ijazah yang digunakan melamar formasi. Untuk isian riwayat pekerjaan, jika sebelumnya bekerja sebagai guru yang diisikan SK pengangkatan ataukah SK pembagian tugas, isikan SK pengangkatan. Jika memiliki S2 dan S3, apakah riwayat pendidikan juga diisikan sampai dengan S2 atau S3? Isikan sampai dengan S1 sesuai dengan formasi pendaftaran PPPK guru. Jika memiliki S2, S3, apakah berkas yang diupload adalah ijazah S2 atau S3-nya? Upload ijazah S1 sesuai formasi pendaftaran PPPK guru. Lalu, bagaimana penulisan isian dokter jika antara dokter di surat kesehatan jasmani dan rohani berbeda? Silahkan nama dokter ditulis tanpa gelar dan diberi tanda pemisah 1 atau 2. Saya sudah menikah, tapi kakak masih jadi satu dengan orang tua dengan status belum menikah. Di isian DRH saya tulis sudah menikah atau belum menikah. Isikan sesudah menikah sebagai bukti pengakuan atas suami atau istri Anda. Di format surat lamaran poin ke-8 ada dokumen pendukung harus disertakan. Dokumen apa itu? Untuk formasi guru tidak menggunakan syarat itu. Jadi lamaran cukup sampai poin 7 saja. Jadi poin 8 bisa dihapus. Dokumen ijazah kondisi hilang. Dokumen pengganti apa yang harus diunggah? Diganti dengan surat keterangan pengganti ijazah. Pertanyaan terakhir ini, saya memiliki serdik tapi tidak linier. Apakah perlu dicantumkan? Jika tidak linier maka tidak perlu dicantumkan. Silahkan cek linearitas serdik di link berikut ini. Ya, itu adalah beberapa pertanyaan untuk pengisian DRH. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian sehingga dimudahkan hingga selesai sebelum tanggal 10 Januari 2022. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.